Tahun ke-325 Kerajaan Yun. Qiuqiuyaga Turk Mekah Perma di Shangjing. Menjadi korban pembalasan dendam. Suami istri Gu tewas dengan tragis. Keempat saudara kandung keluarga Gu berusaha melarikan diri. Kakak-kakak kedua adik aku tidak bisa lari lagi. Kalian cepat pergi. Harus mencabut sampai ke akarnya hari ini, kita habisi keluarga Gu. Aku adalah Raja Shangjing Maju. Kakak-kakak aku punya kekuatan aneh sejak lahir. Aku bisa menahan mereka sebentar, kalian cepat lari. Kedepannya kita akan mengandalkan cap hati yang diberikan orang tua. Untuk saling mengenali. Hari ini kalian tidak akan bisa lari. Kalian cepat pergi. Tidak bisa adik, kita harus pergi bersama. Cepat pergi. Adik kamu harus bertahan. Kakak-kakak akan mencari bantuan untuk menyelamatkanmu. Anak buah Maju. Gu Zong pelaku yang menghancurkan keluarga Anda dulu, telah dihukum. Bagus terus mencari keberadaan adik. Kakak sulung kakak kedua kakak ketiga, adik kalian sudah ditemukan. Kerjasama ditunda, aku akan menjemput adik pulang. Latihan selesai, aku akan menjemput adik pulang. Pertunjukan dihentikan, aku pergi menjemput adik pulang. Lagi. Gadis kecil melihatmu begitu kurus. Tidak menyangka kekuatanmu cukup besar. Aku juga tidak tahu kenapa. Sejak lahir kekuatanku sedikit lebih besar dari orang lain. Lansin, kenapa kamu masih mengangkut semen? Tunanganmu setelah lulus doktor pergi ke grup Tianhao sebagai manajer. Sungguh aku akan meneleponnya. Telepon. Halo. Ada APA. Shimei, aku dengar kamu lulus doktor dan mendapat pekerjaan di grup Tianhao. Selamat ya. Baiklah, aku tahu tidak ada hal lain. Aku tutup dulu. Bagus sekali, Shimei belajar keras selama bertahun-tahun. Akhirnya mewujudkan mimpinya mandor. Aku ingin pulang lebih awal hari ini. Baiklah, cepat pulang saja, aku kasih tahu ya. Grup Tianhao itu perusahaan paling top di Shangjing. Bisa jadi manajer di sana. Tunanganmu itu, dia seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Sukses besar nanti. Aku tidak bisa lagi menjadi teman kerjamu. Apa yang kamu bicarakan? Kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih, mandor. Untuk membiayai pendidikanmu, mendukungmu mewujudkan mimpimu. Tunanganmu itu selama ini sudah bangun pagi-pagi, tidur larut malam, kerja sambilan bekerja di luar untuk mencari uang. Dia sudah berkorban begitu banyak untukmu. Kamu tega meninggalkannya? Dia di mataku hanya seorang pembantu yang bekerja gratis. Sekarang aku sudah sukses. Karirku melesat, hanya One Air seperti kamu. Putri bangsawan. Yang cocok denganku, dia itu apa? Mereka bilang tidak ada pria yang tidak kejam. Kamu benar-benar jahat. Aku jahat? Aku masih punya yang lebih jahat. Keluar. Bawahan menghadap Quechua. Cing, ada apa? Saya sedang melaksanakan perintah Quechua Menggader Wang Shimei untuk masuk sebagai manajer di grup Tianhao, dan 3 hari lagi di Hotel Wanshan akan diadakan pesta pengangkatan. Baik, saya sudah tahu kamu bekerja dengan baik. Ini adalah rumah pernikahan yang ketua beli. Terletak di villa paling mewah di Shangjing Haitian Yise. Sudah selesai dihias, Anda dan keluarga Wang Shimei. Bisa pindah kapan saja. Baik. Ada hal lain? Ketua Anda pensiun selama 3 tahun. Wansho Wu Jiangge tanpa pemimpin. 4 tetua meminta Anda kembali untuk memimpin. Dulu saya keluar mencari keluarga, diserang diam-diam, diselamatkan oleh Shimei. Saya rela hidup sederhana untuknya, hidup seperti orang biasa. TAPI. Siapkan mobil, saya akan kembali bersama Shimei. Ya.
Shimei, sekarang saya sudah membantumu mewujudkan mimpi. Saya tidak perlu lagi menyembunyikan identitas. Shimei, kamu tidak takut istrimu yang lama tahu dan marah? Cekat APA, dia hanya seorang pekerja. Tukang batu di proyek bangun pagi-pagi tidur larut malam. Lelah mati-matian tidak mungkin tahu kita melakukan hal indah seperti ini. Shimei, aku pulang. Yelansin, kenapa kamu pulang? Ibu aku. Kamu panggil aku apa? Ibu aku cuma tahu Shimei dia lulus doktor aku. Kamu panggil aku apa? Ibu. Aku tanya kamu panggil aku apa? Bibi. Kamu belum menikah ke keluarga kami, Wang. Kamu tidak berhak memanggilku ibu. Kamu ini cuma diadopsi keluarga kami, Wang. Seekor anjing. Bibi, maaf ya. Aku cuma tahu Shimei dia lulus doktor. Sangat senang ingin pulang lebih awal untuk merayakannya. Shimei mana? Shimei tentu saja di luar. Sibuk kerja. Kamu pikir semua seperti kamu. Setiap hari tidak ada kerjaan, lihat kamu. Selain kuat sedikit bisa angkat batu. Kamu bisa apa lagi? Shimei, kami sangat hebat. Kalau menikah dengan kamu benar-benar sial. 8 keturunan. Lansin, kenapa kamu di rumah? Shimei, selamat ya, kamu akhirnya mewujudkan mimpimu. Kamu jijik tidak belum menikah. Sudah merangkul kalau badanmu gatal. Kamu cari pria lain di luar, jangan bawa Shimei kami. Jadi rusak. Kamu masih diam apa, cepat masak. Kamu mau bikin kami kelaparan. Aku pergi belanja. Kakak sulung adik ketiga, aku sudah cari tahu. Beberapa hari lalu hujan deras, terjadi tanah longsor di sini. Jalanan tertutup, kakak ini gimana? Atur helikopter hari ini. Aku harus bertemu adik. Shimei suka makan udang kecil, untung di sini ada jual. Halo, apa kalian butuh bantuan? Kamu penggemarku ya, aku kasih tanda tangan, jangan bilang siapa-siapa. Nona ini ngapain? Tentu saja membantu kalian angkat batu. Wanita ya, cara kamu merayu lucu juga. Batu ini beratnya 1000 kati, gimana kamu bisa? Pergi kamu. Ini adalah keunikan adik kecil, kekuatan fisik yang aneh. Apakah dia adik kecil yang selalu kita rindukan? Sudahlah. Non, saya ingin melihat. Tuan, apa yang Anda lakukan? Maaf, saya hanya. Saya tahu Anda ingin berterima kasih karena saya membantu memindahkan batu itu. Tapi pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat. Saya harus pergi membeli bumbu hotpot untuk memasak suami saya, Bai. Cap ini dia adalah adik kecil. Kakak, kamu lihat tidak, apakah dia? Suruh orang cari hari ini juga harus ketemu. Semua informasinya. Ya. Adik kecil, benarkah itu kamu? Anak kamu tidak bisa menunda lagi. Sekarang kamu sudah sukses. Dan akan bergabung dengan grup Tianhao sebagai manajemen. Cepat putus dengan Yelansin itu. Dan menikahi Nona Lin. Wan Er dalam pesta penunjukan 3 hari lagi. Saya akan melamar kamu di depan umum. Suami saya pulang. Kalian sedang apa? Langsung janggap Henschleisen saya. Wang Shimei, saya bekerja keras di luar. Bekerja untuk membiayai sekolahmu. Kamu malah di rumah diam-diam. Berselingkuh dengan wanita lain. Selingkuh apa? Dia adalah putri kaya dari Beijing. Nona Lin Waner, dia dengar. Shimei sudah lulus doktor dan mendapat tugas penting di grup Tianhao. Dia datang untuk memberi selamat. Kamu Shimei tunangan yang bekerja. Memindahkan batu, Shimei bilang. Pesta penunjukan 3 hari lagi, kami terlalu senang. Jadi ada tindakan yang tidak pantas. Harap tidak tersinggung, Nona Lin. Kenapa kamu jelaskan banyak-banyak ke pelayan seperti dia? Sekarang anak saya sudah sukses. Dan terus naik, saya harap. Nona kaya seperti kamu. Putri Langit menjadi menantu saya.
Kamu bilang apa? Kamu Tulia. Kamu tidak dengar ya saya bilang. Saya ingin Nona Lin jadi menantu saya. Orang rendahan seperti kamu pergi jauh-jauh. Selama ini aku kerja siang malam tanpa henti. Bangun pagi-pagi pulang larut malam cari uang buat nafkahin keluarga kalian. Kalian bilang timur aku gak berani ke barat, aku selalu mengalah. Walaupun gak ada jasa setidaknya ada keringat, kok kamu bisa bicara begitu? Ah masa bodoh? Prestasi anakku sekarang. Semua hasil usahanya sendiri, apa hubungannya sama si miskin kayak kamu? Kamu coba lihat diri sendiri di cermin. Kamu mana ada yang pantas sama dia? Nangis apa sih nangis? Kalau gak tahan mending kamu pergi aja. Matilah kamu. Wang Ximei, kamu gak mau ngomong dua kata buat aku ya? Ya ampun Bu, kamu kurangin bicaranya deh. Bukannya aku udah bilang 3 hari lagi di acara pengangkatan. Aku akan berterima kasih sama wanita paling penting dalam hidupku. Dan akan melamarnya. Ximei, kamu serius ya? Lansin, nanti kamu ikut sama kita. Aku ada yang mau dibicarakan sama kamu. Ximei pernah bilang kalau dia udah sukses, dia akan melamarku, ternyata dia ingat terus. Non Lin, tadi aku salah paham sama kalian. Kamu tetap makan sama kita ya? Qing, sampaikan ke semua orang. 3 hari lagi di acara pengangkatan Ximei akan melamarku. Saat itu juga aku akan menyerahkan semua asetku ke dia. Setelah itu aku akan pensiun. Dan hidup bahagia bersamanya. Si Mei, kenapa tadi kamu gak langsung bilang putus sama dia? Dan usir dia, apa kamu masih ada perasaan sama dia? Perasaan apa lagi yang bisa aku punya sama dia? Alasan aku pilih acara pengangkatan 3 hari lagi. Aku mau mempermalukannya di depan umum. Biar dia tahu di hadapan semua orang kalau aku dan dia seperti langit dan bumi begitu. Dia gak akan pernah ganggu kita lagi. Aduh, anakku memang pinter mikir. Hilang sejak umur 3 tahun, jatuh tebing lalu amnesia. Memiliki kekuatan super. Ada tanda hati di pergelangan tangan. Walaupun data dirinya kehilangan pengalaman 3 tahun lalu, tapi dia mirip banget sama adik kita. Mirip apaan sih, dia memang adik kita. Aku sekarang kumpulan orang kaya rumah keluarga, Wang jemput adik kita pulang. Tunggu dulu. Kak, kenapa kamu masih ragu-ragu? Walaupun dia mirip adik kita, tapi urusan pengakuan keluarga ini harus hati-hati banget. Kak, apa yang ingin kau lakukan? 3 hari lagi tunangan adik kita Wang Ximei akan mengadakan pesta penunjukan di Hotel Wongshan. Saat itu aku, kau, dan Zixing. Semua harus hadir asalkan saat itu kami bersaudara berempat, hati kita bersatu. Menimbulkan fenomena langka, maka dia adalah adik kita. Baik, aku akan segera memberitahu kakak kedua. 3 hari lagi, kita akan pergi ke keluarga Wang untuk menghadiri pesta penunjukannya. Asisten Wu atur semuanya jika 3 hari lagi kami berhasil mengenali adik kita, maka aku akan menyerahkan proyek paling menguntungkan dari grup Gu kepada keluarga Lin sebagai hadiah atas promosi Wang Ximei. Baik. Ayah, bukankah kau selalu tidak suka pada pria seperti Wang Ximei? Mengapa kau menyuruhku mendekatinya dan menikahinya? Kau tidak mengerti Wang Ximei ini. Bisa duduk di posisi manajemen grup Tianhao. Itu karena ada yang memberi perintah. Apakah itu pemilik sebenarnya dari grup Tianhao? Konon dia memiliki separuh kekayaan negara Yun. Identitasnya sangat misterius. Benarkah dia yang menunjuk Wang Ximei ke grup Tianhao? Benar, memang dia. Tidak terpikir Wang Ximei kenal dengan orang besar seperti itu. Kalau aku menikah dengannya, bukankah aku akan langsung menjadi nyonya kaya? Orang yang luar biasa. Jadi selama keluarga kita menikah dengannya dengan dukungan orang besar di belakangnya, keluarga kita pasti akan segera melampaui keluarga Gu, menjadi orang terkaya di negara Yun. Qing, pesta ini diatur dengan baik. SST nak. Lihatlah penampilannya yang kumuh. Hari ini kau putuskan saja mengganggu pemandangan. Hari ini juga. Selamat manajer Wang. Lihatlah, di usia muda kau sudah menjadi manajer grup Tianhao di masa depan. Kau pasti akan sukses besar. Hahaha. Hei, kau buta ya tidak lihat anakku?
Tangannya kosong, cepat ambilkan minuman. Oke, Bu. Keluarga Lin dari Shangjing tiba. Bukan ini si putri terkemuka dari Shangjing. Ayahnya Lin Wanyong adalah pejabat tinggi di grup Tianhao. Bagaimana aku bisa bilang Wang Ximei baru lulus doktor langsung dapat apresiasi dari grup Tianhao? Rupanya sudah naik kapal keluarga Lin. Kapal besar ya Wan Er. Kenapa baru datang? Ximei selamat ya. Keluarga Gu si orang terkaya Shangjing tiba. Ya ampun Gu Dashao Gu Sanshao. Ini si orang terkaya di negara Yun. Wang Ximei ini sebenarnya siapa sih? Dashao Sanshao, kalian bisa datang ke sini. Rumahku jadi bersinar terang. Kami cuma mampir lihat-lihat, jangan pedulikan kami. Silahkan layani tamu yang lain. Bu, anggur merahmu. Semuanya terima kasih banyak. Sudah menyempatkan diri datang ke acara pengangkatan aku Wang Ximei di grup Tianhao. Pertama aku ingin berterima kasih pada seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Tanpa dia, tidak akan ada aku yang sekarang. Apalagi acara pengangkatan ini. Karena itu aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan pertunanganku. Ximei, akhirnya aku menunggu hari ini. Saat aku belajar dengan susah payah, dia yang menemani di saat-saat terkelam dalam hidupku, dia yang memberiku kekuatan, memberiku arah. Orang yang disebut Direktur Wang. Pasti tunangannya kan? Katanya sih dulu demi biayai dia sekolah. Gadis itu bekerja di proyek bangunan, cari uang untuk menghidupi dia dan keluarganya. Sungguh iri dengan cinta yang murni seperti itu. Kalau aku bisa dapat istri seperti itu, aku rela memberikan segalanya padanya. Kakak lihat adik tertawa bahagia, benar-benar sayur bagus dikasih ke babi. Jangan ngomong sembarangan, yang penting adik bahagia dan senang saja. Dia adalah wanita yang paling kucintai seumur hidupku. Tunanganku. Lin Wan Er. Tunanganku. Lin Wan Er. Wan Er, menikahlah denganku. Wang Ximei si brengsek ini. Wan Er, terima kasih ya. Aku pasti akan membalas budi baikmu seumur hidupku. Kamu bisa mencapai kesuksesan hari ini semua itu berkat kerja kerasmu sendiri. Aku dan ayah hanya memberikan bantuan kecil saja. Teman-teman, hari ini aku punya satu lagi kabar gembira yang ingin ku sampaikan, yaitu aku sudah hamil anak Ximei. Ini bisa dibilang dua kebahagiaan sekaligus ya. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Wang Ximei, kalau dia tunanganmu, lalu aku apa selama ini? Aku sudah bekerja keras mencari uang untuk membiayai sekolah, menafkahi seluruh keluargamu. Kamu pernah bilang akan menikahiku. Apa semua itu hanya kebohonganmu belaka? Yelansin, kamu yang terlalu tidak tahu malu. Kamu yang selalu menempel pada anakku. Apa katamu, kamu benar-benar hina. Kamu cuma tukang bangunan. Orang dari lapisan terbawah masyarakat. Sedangkan anakku adalah pemegang saham grup Tianhao. Masa depannya cerah. Aku sarankan kamu pergi saja. Jangan menghalangi masa depannya. Ternyata semua ini hanya keinginanku sendiri. Ternyata kamu yang membohongiku, Wang Ximei. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu selama 3 tahun ini. Di musim panas aku bekerja di bawah terik matahari, di musim dingin aku bertahan dalam badai sebagai tukang bangunan untuk membiayai sekolahmu. Sekarang kamu sudah sukses, langsung mau putus denganku. Putus Yelansin, aku beritahu kamu. Di dunia ini, hanya yang pernah mencintai yang berhak bilang putus. Seumur hidupku, aku tidak pernah mencintaimu.
Yelansin ini, minuman pernikahan aku dan Wan Er. Kami mengundangmu untuk menikmatinya. Kak, aku sudah tidak tahan lagi. Telepon Zixing minta dia datang ke tempat acara dalam 5 menit. Harus segera memicu tanda kesetiaan. Baik, Kak. Tidak pernah mencintaiku. Ternyata uang, ketenaran, dan jabatan benar-benar lebih penting daripada pengorbanan tulus. Yelansin, jangan menganggap dirimu begitu malang. Kamu selalu bilang selama ini, kamu mencari uang untuk menafkahi keluarga kami. Tapi selama ini, berapa banyak uang yang sudah kamu berikan kepada kami? Saya sudah memberikan semua uang saya kepadamu. Saya menghemat uang dengan makan roti kukus dan acar setiap hari. Apakah itu masih belum cukup? Tidak cukup, tahukah kamu? Lin Wan Er dengan mudah memberiku sebuah mobil mewah yang bernilai puluhan juta. Apa yang bisa dibandingkan dengannya? Saya juga membelikanmu sebuah villa. Ini kuncinya. Yelansin, dari mana kamu mengambil kunci rusak ini? Dan berpura-pura itu kunci villa. Jika kamu ingin menjadi pengemis, jangan ajak aku. Jika kamu membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan, mengapa kamu menyelamatkanku dulu? Mengapa kamu selalu mengatakan tidak peduli dengan statusku dan mau hidup bersamaku sebagai orang biasa? Menyelamatkanmu itu karena dulu kamu memakai pakaian merek terkenal. Aku pikir kamu adalah putri kaya, tapi ternyata setelah bertahun-tahun, kamu masih miskin. Membuang waktuku begitu lama. Baiklah Shimei, kamu ingin menikahiku. Itu sangat mengejutkannya. Tapi tukang batu sekarang sudah berbeda. Statusmu dan Shimei terlalu jauh. Hubungan yang dipaksakan tidak akan bahagia. 50 juta ini anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Pergi sejauh mungkin. Oh ya, siapapun di sini yang membutuhkan sapi atau kuda, bawa dia pulang, sangat mudah diurus. Berikan sepotong roti kukus. Dia akan bekerja dari pagi sampai malam. Lebih baik dari itu, Wang Shimei, kamu tidak benar-benar berpikir. Bersamanya kamu sudah memegang kaki emas, bukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku beritahu kamu, semua yang ada di sini hari ini adalah pemberianku. Hanya dengan satu kata dari Yelansin, semua yang kamu miliki akan hancur dalam sekejap. Jangan-jangan kamu bilang acara pengangkatan hari ini juga kamu yang atur. Bagaimana jika aku bilang iya? kamu bohong. Anakku bisa menjadi Menir Tianhao. Semua berkat usahanya sendiri. Kamu berani berbohong besar seperti itu. Kamu tidak takut keluar dan tertabrak mobil sampai mati. Anak, aku pikir dia sudah gila karena kamu. Cepat usir dia dari sini, jangan mempermalukan diri. Seseorang bawa dia ke rumah sakit. Periksa bagian otak, obati dengan baik. Mengapa ke rumah sakit? Aku pikir dia harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Tidak, aku tidak akan pergi. Wang Shimei, kamu mencintai kemewahan meninggalkan istri. Kamu pasti akan mendapat balasan. Mengapa kakak kedua belum datang? Tidak bisa. Aku harus bertindak. Lihat pergelangan tangannya. Itu tanda persatuan yang menyala. Kakak kedua datang. Siapa yang berani menyentuh adikku? Ya Tuhan, ternyata itu Gu Xixing, anak kedua keluarga Gu. Dia adalah pahlawan perang di negara kita, bukankah dia? Selalu berada di medan perang perbatasan? Kenapa tiba-tiba kembali? Adik kamu tidak apa-apa. Adik. Mengapa kalian memanggilku adik? Ini ceritanya panjang. Tunggu sebentar, hanya dengan kita 4 bersaudara. Tanda persatuan akan memicu fenomena alam dan kamu akan tahu segalanya. Kakak tertua kedua ketiga, dia hanya seorang pekerja kasar. Tidak mungkin dia adik kalian. Adik, berikan tanganmu. Lari cepat, kita akan mengandalkan orang tua yang meninggalkan kita tanda persatuan untuk saling mengenali. Tidak bisa adik, kita harus pergi bersama. Cepat pergi. Kakak, ternyata kalian benar-benar kakakku. Adik, akhirnya kamu mengingat kami. Adik, selama ini kamu menderita. Sekarang adik sudah ditemukan, mari kita beri pelajaran kepada orang-orang yang tidak tahu malu dan mengganggunya.
Mari kita bicara baik-baik. Maaf. Siapa yang mau mendengar omong kosongmu? Anak Shimei. Gu dan mereka berhasil menemukan keluarga. Cepat pergi ke grup Tianhao. Beri Lin Wanyong hadiah besar. APA, Gu bilang proyek pengembangan pariwisata di kota Qingshan diberikan padaku. Ini adalah proyek pengembangan pariwisata terkenal di seluruh negeri jika terwujud. Nilai saya akan melebihi 10 miliar. Gu juga menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Proyek ini dia ingin Wang Ximei dapat berpartisipasi terlebih dahulu grup Tianhao. Lalu ada rumah di Beijing. Apa sebenarnya yang terjadi pada Wang Ximei ini? Sepertinya aku harus biarkan dia menikah dengan Wan Er. Bagus, pasti buruk Lin selalu. Apa yang terjadi pada wanita besar? Berani menyenangkanku Putri Lin Wanyong. Lihat aku tidak mengambil kulitnya. Apa yang harus dikatakan? Adikku sangat tulus padamu. Sebagai gantinya adalah pengkhianatan dan penghinaan. Anda tidak membawa keluarga kami. Di mata. Tapi ada grup Tianhao di belakang Shimei. Dukungan nyata. Jika Anda berani bergerak, maka Anda dan seluruh grup Tianhao. Pasangan, Apa itu grup Tianhao dengan adik perempuan saya? apakah Anda memiliki hukum raja? Kau di sini hari ini. Kalian harus berani menyentuh kami lagi. Aku akan membiarkanmu duduk. Wang Fa, jika benar-benar ada Wang Fa di sini, kalian harus diadili. Kau berani memukulku. Yelansin kasih sayang. Aku ingin menjadi milikmu. Orang yang ingin menikah adalah aku, kau harus melepaskan. Apakah Anda ingin menjadi hubungan kita? Meskipun pihak ketiga memiliki kekuatan besar, tidak sebanding dengan keluarga Lin saya. Tapi di belakang Shimei ada grup Tianhao. Selama aku bisa menikahinya, aku akan mendapatkannya kembali satu persatu. Anda terlibat dalam perasaan orang lain dan menghancurkan keluarga orang lain. Dan wajah saya mengatakan bahwa saudara perempuan saya adalah anak ketiga. Pergi melalui pesanan. Wang Ximei mengkhianati imannya. Keluarga Gu mengumumkan. 2 raja hutan disita. Jika ada yang berani bekerja sama, mengambil musuh dengan keluarga saya. Hei, aku tidak bisa melakukannya. Kesempatan. Lansin. Pasti ada kesalahpahaman. Wang Ximei, kau pakai pakaian ibumu. Sepertinya saya membelinya. Apa maksudmu, hei orang-orang? Copot pakaian mereka dan buang keluar. Lepaskan kamu. Hei kamu. Yelansin, aku adalah putri sulung keluarga Lin dari Shangjing. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti Jika ini. berani menghina adik kecilku lagi, aku akan membuatmu Tidak seumur bisa hidup ini. Bicara bahwa pergi semua berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menindas putriku. Aku ingin melihat siapa yang berani menindas putriku. Pemegang saham grup Tianhao, Lin Wanyong datang. Meskipun Lin Wanyong ini nomor 1 atau 2 di Shangjing, tetapi di depan keluarga Gu itu, seperti semut mencoba menggoyang pohon besar. Tidak tahu diri sekali. Ayatolong selamatkan aku. Lin Wanyong Bernie Bertendak si Manamina, di hadapan Kilyargagu. Apakah kamu merasa bosan hidup? Tentu saja aku tidak berani menyinggung. Tapi kalian beberapa penipu ini. Aku masih berani untuk bergerak. Penipu Lin, maksudmu adalah beberapa orang ini bukanlah anggota keluarga Gu sama sekali. Ya benar juga. Keluarga Gu biasanya misterius, bahkan tidak menghadiri jamuan negara. Apalagi acara pelantikan kecil ini. Setelah lama ternyata aku ditipu oleh kalian berdua. Yelansin, bajingan kecil. Kamu benar-benar punya nyali demi berdamai dengan anakku. Kamu bahkan menghabiskan uang mencari sampah-sampah ini untuk ikut berakting denganmu. Berapa banyak uang yang diberi kepada mereka? Aku akan memberi 2 kali lipat. Apakah kamu mencari mati? Baru beberapa kalimat sudah marah. Ada lebih dari 70.000 di kartu ini. Mungkin seumur hidup kalian belum pernah melihat begitu banyak uang. Ambil uangnya dan cepat pergi. Mulutmu, jaga sopan santun. Kamu berani memukulku, akhirnya aku tahu. Kalian berani mengambil risiko menyinggung keluarga Wang dan keluarga Lin. Kalian pasti pasangan gelap gadis manis ini, Yelansin. Kemampuan ranjangmu luar biasa sekali. Mereka benar-benar berusaha keras untukmu. Masih berani bertindak semena-mena. Lihat itu mereka anjing terpojok yang melompat ke dinding. Calon mertua, lihat itu. Mereka memukulku di depanmu. Dia benar-benar merendahkanmu, ini menghina wajahmu. Pukuli mereka dengan keras dan usir mereka dari Shangjing. Selamanya tidak boleh kembali. Siapa yang berani? Lin Wanyong berkeliaran di depan Gu Jingshen. Kamu sudah makan. Apakah kamu punya nyali besar? Masih terus berpura-pura. Baiklah. Hari ini aku akan membuat kalian mati dengan jelas. Sangat jelas. Ini adalah putra sulung keluarga Gu.
Dikirim khusus untuk berdiskusi kerjasama dengan saya Tuan Sang. Tolong lihat apakah Anda mengenal mereka. Mereka aku. Tidak kenal dengar tidak. Hari ini aku akan membuat kalian tahu. Akibatnya, jika melawan keluarga Lin. Kakak, apa yang terjadi? Bukankah kamu meminta asisten Wu untuk berbicara dengan Lin Wanyong? Di mana dia? Aku ada urusan lain jadi aku menyuruhnya pergi. Aduh kakak-kakak kedua. Semuanya karena kita terlalu rendah hati. Anjing peliharaan kita sendiri. Bahkan tidak mengenal tuannya. Aku bilang akting kalian. Sangat buruk, kalian harus tahu. 3 orang dari grup Gu itu statusnya sangat tinggi. Keberadaannya misterius, jangan bilang. Acara pengangkatan kecil ini. Bahkan jika grup Gu berdiskusi dengan grup Lin. Proyek bernilai miliaran. Gu juga tidak akan datang sendiri. Kalian berani memalsukan mereka. Sungguh tidak tahu diri. Aku tidak salah dengarkan. Grup Gu bekerja sama dengan grup Lin. Proyek bernilai miliaran. Apakah ini proyek nasional pengembangan pariwisata King Shansen? Ayah, apa yang kamu katakan benar, grup Gu benar-benar bekerja sama dengan keluarga kita. Benar. Aduh anakku, leluhur kita memberkati. Aku sudah bilang Yelansin ini. Wanita sial, lihatlah, baru saja kamu putus dengannya. Keberuntungan keluarga kita datang. Menantu yang baik, grup Gu tidak hanya menghargai aku, tapi juga menghargai kamu. Gu secara khusus meminta kamu untuk ikut serta dalam proyek ini. Gu paman. Gu benar-benar menyebutkan aku. Yelansin, kamu lihat tidak? Hari ini bukan hanya Tianhao Group mengadakan jamuan pengangkatan untukku, bahkan Gu Zong juga menghargai keberaksaraanku dan kemampuan. Sekarang aku adalah seseorang yang kau tidak akan mampu menyaingi. Manusia bodoh. Yelansin, hilangkan pikiranmu untuk mengejarku. Aku memberimu kesempatan sekarang. Kamu dan teman-teman gelapmu berlututlah. Dan minta maaf kepada Wan Er, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Beraninya kamu. Berani membuat mereka berlutut memohon ampun padamu. Lin Wanyong, Sang Cheng Wang Simei. Betapa beraninya kalian semua. Asisten Wu Anda datang tepat pada waktunya. Ada orang yang berpura-pura menjadi putra sulung kedua dan ketiga keluarga Gu. Saya sedang mengurus hal ini demi Anda. Sampah tak berguna. Mereka adalah putra sulung kedua dan ketiga keluarga Gu. Apa-apa. Putra sulung ini adalah perintah Anda untuk diberikan kepada Nona besar. Ini ternyata harta karun dari Jiadel. Heart of the Ocean. Ini adalah berlian biru langka di seluruh dunia. Nilainya lebih dari puluhan miliar. Keluarga Gu ini terlalu memanjakan adik perempuan mereka kan. Ini adalah hadiah pertemuan dari kakak sulungmu. Lihat apakah kamu suka atau tidak. Adik kecil kakak kedua tidak menyiapkan apa-apa. Ini ada kartu emas tanpa batas. Ambil dan belanjakan sesuka hatimu. Bukan begitu kak sulung dan kak kedua, kenapa kalian semua sudah menyiapkan hadiah? Saya tidak menyiapkan apa-apa. Adik kecil kakak ketiga adalah bintang top. Foto tanda tanganku bernilai jutaan. Bagaimana kalau aku memberimu tanda tangan? Putra sulung kedua dan ketiga. Bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Karena semua ini dimulai oleh Wang Simei. Karena dia membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan, biar kau yang memutuskan. Semua mendengarkan adik kecil, semua mendengarkanmu. Wang Simei, bukankah kamu ingin menjadi orang penting, memperoleh kehormatan bagi keluargamu? Kamu, apa maksudmu ini? Kalau begitu aku akan membantumu. Lansin, sekarang kamu sudah menjadi Nona besar keluarga Gu. Kamu sepenuhnya pantas untukku, mari kita bicarakan. Perkonen. Benar. Kataku, aku dengar sekarang negara Yun sedang gencar mengembangkan wilayah perbatasan. Sangat membutuhkan bakat, kenapa tidak kita kirim mereka untuk mengangkut batu dan membangun jalan, membangun rumah supaya mereka tidak terlalu kenyang makan. Satu mulut satu buruh kasar memandang rendah orang lapisan bawah. Yelansin, kau benar-benar wanita jahat. Orang terpelajar seperti aku bagaimana bisa menanggung penderitaan seperti ini? Kau masih bilang orang terpelajar, Wang Simei. Kalau bukan aku yang selalu melindungimu, bagaimana mungkin kau bisa lulus doktor? Seharusnya kau sudah masuk ke masyarakat dan menerima tamparan kenyataan. Simei, bukankah kau kenal pemegang kekuasaan sebenarnya dari grup Tianhao? Cepat minta dia untuk menyelamatkan kita. Pemegang kekuasaan? Apa pemegang kekuasaan? Ayo bertindak. Ayah, selamatkan aku. Wilayah perbatasan itu benar-benar bukan tempat untuk manusia. Makan tidak enak, pakaian tidak bagus. Musim panas nyamuk begitu banyak, musim dingin begitu dingin, aku tidak akan tahan. Ayah, ini. Wah, ini mau membunuh orang. Menantu perempuanku ini, dia menindas ibu mertua, menyuruhku ke perbatasan. Ini mau membunuh orang tua ini. Ini saja sudah tidak tahan, sepertinya kita harus segera mengirim mereka ke sana, supaya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tutup mulut mereka, kirim mereka dengan kereta tercepat. Tunggu. Aku lihat siapa yang berani menyentuh anak perempuanku.
Berani menyentuh orang yang berjasa padamu kalian cari mati. Berani menyentuh orang yang berjasa padamu kalian cari mati. Zhao Feng bukankah dia salah satu dari 4 dewa perang? Berani melawan Gu Xixing yang merupakan pemimpin dewa perang. Dia gila ya kau demi keluarga Lin dan Wang. Berani melawanku. Dewa perang Lin Wanyong pernah menyelamatkan nyawaku. Aku berjanji padanya akan menyelamatkannya sekali. Hal hari ini adalah urusan keluargaku. Kau bukan lawanku, minggir. Zising. Kakakku. Gu Xixing, kau sudah terkena racun abadi. Tidak ada obatnya lagi. Posisimu sebagai pemimpin dewa perang, seharusnya kau serahkan padaku. Hahaha. Berani menyentuh adikku, aku akan melawanmu. Kakakku bukan lawannya. Bawa adik pergi. Adik-adik jangan takut, ada kami bertiga di sini. Bersumpah akan melindungimu, pergilah. Adik, 20 tahun yang lalu kamu menyelamatkan kami. Sekarang giliran kami melindungimu. Sungguh drama yang mengharukan. Tapi jangan buru-buru, aku akan mengantarmu sekeluarga. Bersatu di jalan ke neraka. Tunggu. Aku akan mengantarmu sekeluarga. Bersatu di jalan ke neraka. Tunggu, sebelum itu. Aku masih punya urusan. Lin Xiaojie, silakan katakan. Yelansin, meskipun kamu adalah putri keluarga Gu, bagaimana di mataku? Kamu selamanya adalah seorang pekerja kasar yang hina dan kotor, berani merebut. Kamu belum pantas, ayo. Dia ingin merebut priaku, maka lepaskan semua pakaiannya. Biarkan semua pria di sini. Tidur dengannya, aku akan membuatmu selamanya di Shangjing. Tidak bisa mengangkat kepala. Siapa yang berani? Kakak kedua. Sepertinya aku akan segera naik ke tahta dewa perang. Dan keluarga Lin juga akan segera menjadi Raja Shangjing. Berani menyentuh keluargaku, kalian mencari mati. Adik. Cepat minggir. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, kalian baik-baik saja. Adik. Adik, kamu baik-baik saja. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. luka kecil, sayang. Kamu sudah terkena racun mematikan dari Wan Shou Wujiang. Segera akan mati. Lihatlah aku seperti ini. Seperti orang yang akan mati. Bagaimana mungkin, kenapa kamu baik-baik saja? Kenapa aku yang keracunan? Zhao Feng, sampai sekarang kamu belum tahu siapa aku. Racun ini dikembangkan oleh ketua Wan Shou Wujiang. Apakah kamu ketua Wan Shou Wujiang? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin orang itu. Apakah kamu orang dari Wan Shou Wujiang Dewa Perang? Janganlah kamu memuji dia, dia sudah bersamaku selama 3 tahun. Dia adalah batu bata. Apakah toksisitasnya terlalu kecil? Tidak ada yang mustahil, aku tidak akan diracuni. Dan aku mengembangkan racun ini. Anda adalah Yelansin, kau benar-benar bermimpi. Kau hanya akan pekerja migran yang menjual kekerasan. Apa yang terjadi kemudian? Gadis kecil yang terpisah dari keluarga Gu. Dewa Perang baru saja mengatakan, racun ini adalah Wan Shou Wujiang Pavilion. Anda berkata sekarang, kau bisa mengembangkan racun ini. Anda adalah pemilik pavilion Wan Shou Wujiang. Kau tidak buta aku. Tuan Pavilion Wan Shou Wujiang. hahaha. Oh, semua orang mendengar. Dia tidak hanya diracuni. Saya pikir itu ada di otak. Semua menjadi orang bodoh. Ibu beruntung aku putus dengannya. Aku akan menikah dengan orang bodoh ini dan punya anak. Anak itu pasti bodoh, hanya aku dan Wan Er. Gen yang baik ini bisa melahirkan anak yang baik. Kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki ketiga, saya sudah mengirimkan sinyal. Mereka mengirim penawarnya ke bawahan mereka. Yelansin, apakah Anda terlalu banyak membaca novel seni bela diri? Apakah Anda pikir Anda dapat memanggil pembantu dengan hanya menembakkan meriam? Dia adalah perjuangan keledai Guizhou. Yelansin, ku beritahu kau. Ada misterius di seluruh negara awan. Tidak ada orang di sini yang bisa mendapatkan hubungan
Jika Anda memiliki hubungan dengan Wansho Wujiang Pavilion, aku akan berlutut dan memanggil Bibi. Wansho Wujiang Pavilion tiba. Lihatlah token di pinggang mereka. Itu adalah Wansho Wujiang Pavilion. Siapakah Anda, Wang Ximei? Aku tidak tahu, aku tidak melakukan apa-apa. Pemilik rumah saya memiliki keinginan untuk menempatkan semua properti dengan nama. Berikan kepada Wang Ximei dan bekerja dengannya selama sisa hidupnya. Kepala putih sampai tua. Selamat pernikahan. Ye Lanxin pertama. Lalu ada Lin Wan Er lagi. Tuan rumah datang untuk menikah dengan Wang Ximei ini. Kemampuan apa yang sebenarnya? Paviliun keabadian. Pemilik paviliun ingin menikahiku. Dan akan memberikan semua hartanya padaku. Anakku, kau sangat hebat. Wanita-wanita berpengaruh di ibu kota ini satu persatu ingin menikahimu. Kau sekarang sudah sukses. Wanita-wanita hebat ini berlomba-lomba mendekatimu. Keluarga Lin bisa mendapatkan racun keabadian. Mungkinkah dia adalah pemilik paviliun keabadian? Wan Er, kita sudah bersama begitu lama. Kau pemilik paviliun keabadian, kenapa tidak memberitahuku? Kau memanggilku pemilik paviliun. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Apa mungkin ini adalah rencana pemilik di balik grup Tianhao untuk membantu Wang Ximei keluar dari kesulitan? Membuat rencana ini, sudahlah. Gunakan identitas ini dulu untuk menyelesaikan 3 masalah keluarga Gu. Selesaikan dulu. Ya, aku adalah pemilik paviliun. Ini tunanganku, Wang Ximei. Jing bilang hari ini adalah hari pertunangan. Pemilik paviliun dan Wang Ximei. Bawahan menghadap pemilik paviliun. Bangunlah. Aku tidak tahu apa hubungannya. Keluarga Lin dan paviliun keabadian. Aku sudah di perbatasan bertahun-tahun. Tidak pernah dengar hal seperti ini, kakak. Paviliun keabadian bukanlah yang bisa kita hadapi. Kita bisa kena tapi adik kita tidak boleh. Kakak-kakak tenang, ada aku. Kita berempat bersaudara tidak akan apa-apa. Kalian datang tepat hari ini, seharusnya adalah hari penunjukan tunanganku Wang Ximei dan hari pertunangan kita. Tapi mereka mengacaukan acara. Berulang kali membuatku dan Ximei malu sekarang. Kalian habisi mereka, aku ingin mereka tahu. Akibatnya melawan pemilik paviliun, aku ingin mereka tahu. Akibatnya melawan pemilik paviliun. Kalau pemilik paviliun sudah berkata, Qing mana kenapa tidak datang? berani sekali menyebut nama pelindung besar. Penatua besar ada urusan, mendadak memanggil pelindung besar kembali. Ah, iya tuan ini. Barusan bilang dia sendiri adalah pemilik paviliun. Cepat kupas kulitnya. Lihat dulu siapa dirinya. Berani bersaing dengan Wan Er untuk status. Kalau ketua kita sudah bicara, maka jangan salahkan aku. Tunggu, kamu yakin? Dia adalah ketua kalian. Apa maksudmu? Pernahkah kamu melihat ketua kalian? Ketua kita itu mulia dan misterius. Bukan orang sembarangan yang bisa melihatnya. Kalau kamu belum pernah melihat ketua kita, berarti kamu tidak tahu seperti apa rupanya. Apa kamu tidak takut dia palsu? Ye Lanxin, kamu berani meragukanku. Haruskah aku tidak meragukanmu? Palsu. Lihat-lihat betapa sombongnya dia. Kenapa kamu tidak mengupas kulitnya? Ye Lanxin, kamu pikir kamu putri keluarga Gu bisa membuatku berubah pikiran? Wan Er adalah ketua paviliun keabadian. Bahkan jari kakinya pun kamu tidak bisa menandingi. Hubungan kami sangat kuat. Kamu pasti gila. Apa yang kalian tunggu, cepat lakukan. Ketua, apa yang dia katakan juga masuk akal. Sebelum datang kami memang tidak tahu wajahmu. Mungkin kamu bisa membuktikan identitasmu dulu. Ketua ini terburu-buru keluar. Tidak membawa apapun yang bisa membuktikan identitas. Bagaimana tidak ada? Itu kan ada. Lemari besi ini pasti milik ketua kalian. Barang pribadi kan Lin Wan Er. Kalau kamu bisa membuka lemari besi ini, berarti kamu adalah ketua. Lemari besi ini memang barang pribadi ketua. Di seluruh negeri Yun hanya dia yang tahu kodenya. Baik, kita lakukan seperti yang kamu katakan. Omong kosong, siapa diriku ini? Perlu membuktikan diri kepada kalian. Kenapa tidak mau atau? Kamu bukan ketua paviliun keabadian, tapi palsu atau? Kamu bukan ketua paviliun keabadian, tapi palsu. Aku? Wan Er, buka saja lemari itu. Untuk membungkam wanita ini, dan juga semua orang ini. Orang yang tidak berpengetahuan, buka matamu lebar-lebar. Ya, menantu perempuan. Kamu buka saja kotak ini, jangan terlalu rendah hati. Kalau kamu mau dia mati, biarlah dia mati dengan jelas. Tuan paviliun hanya memasukkan kata sandi saja. Mengapa Anda masih ragu-ragu? Sudahlah, kalau terus begini.
Bukan hanya Leng Sun, bahkan orang lain di sini akan curiga padaku. Pokoknya nanti kalau kata Sandi salah, aku bilang saja berangkasnya rusak. Orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku, sudahlah masukkan saja. Lagi pula ini barangku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya ampun, hampir tertipu olehnya. Ternyata dia penipu berani memalsukan. Tuan Paviliun panjang umur, dia pasti mati. Kamu berani memalsukan Tuan Paviliun dan menipuku. Aku adalah Tuan Paviliun, brankas ini pasti sudah lama tidak digunakan, jadi rusak nanti kalau aku kembali ke paviliun. Coba dengan brankas lain baru tahu. Tadi di perjalanan aku tidak sengaja menabrak brankas, jangan-jangan memang rusak. Rusak atau sebenarnya kamu tidak tahu, kata Sandi, cari alasan saja. Yelansin, aku lihat kamu cuma iri dengan statusku. Jadi cari-cari masalah. Benar Yelansin. Bukan katamu sendiri. Kamu adalah Tuan Paviliun panjang umur. Kamu coba buka. Coba ya, coba. Aduh, kalau kamu benar-benar Tuan Paviliun, aku rela makan tanah sambil berdiri terbalik. Kata Sandi benar, selamat datang Tuan Paviliun. Terbuka. Brankasnya terbuka, ya ampun. Aku kira Yelansin adalah adik perempuan yang dicari keluarga Gu selama ini, beruntung. Ternyata dia itu orang kaya. Orang penting yang tersembunyi, kamu berani menipuku. Bawahan menghadap Tuan Paviliun, bawahan tidak tahu diri. Ditipu orang-orang ini, bagaimana kamu ingin menghadapi mereka? Tadi kakak keduaku keracunan, kamu bawa obat penawar dari paviliun. Bawa. Sudah lebih baik kan adik? Ini sebenarnya bagaimana? Benar, bagaimana kamu bisa menjadi Tuan Paviliun panjang umur? Bukan ini terlalu seperti mimpi? Aduh, kenapa kamu mencubitku? Aduh. Ini bukan mimpi. Abang Erbang Sanbang, ceritanya panjang. Nanti kalau ada kesempatan aku akan ceritakan pengalaman aku selama beberapa tahun ini. Oke. Dia tidak mungkin jadi ketua paviliun. Dia cuma tukang batu. Kurang ajar, kamu berani aku potong lidahmu. Kamu begitu saja bicara sama ketua paviliun asli Yelansin. Kamu cuma buka brankasnya. Tidak membuktikan apa-apa, dan tuan ini juga bilang. Di perjalanan ke sini brankas ini kena bentur. Jadi mungkin saja brankas ini sudah rusak dan password yang Wan Er masukkan benar-benar password yang tepat. Karena delay sinyal. Kamu kebetulan saja berhasil. Ya begitu. Aku ketua paviliun yang asli. Sepertinya kalian tidak akan percaya sampai kalian mati. Baiklah. Mari kita adu lagi. Kamu mau adu apa lagi? Di dalam brankas itu ada kotakan. Mari kita tebak isi kotak itu. Aku kira mau adu apa cuma ini. Ya cuma ini. Baik, sebagai ketua paviliun Wansho, di brankasku pasti ada perhiasan paling berharga dan langka di dunia. Wanita, kamu ketawa apa? Aku ketawa, kamu bodoh, sudah di ujung tanduk masih tidak sadar. Baiklah, kalau kamu bilang di brankas ini bukan perhiasan, kamu bilang saja isinya apa? Yelansin. Jangan-jangan kamu bilang isinya batu bata yang kamu angkat. Brankas ini isinya barang paling berharga dan mahal, bukan barang rongsokanmu. Aku tahu. Brankas harusnya isinya barang paling berharga. Dan isinya ini dulu buat aku. Sangat berharga dan berarti. Kamu cepat bilang isinya apa? Isinya bukan batu bata, bukan perhiasan. Tapi cincin kaca. Ahahaha. Apa aku tidak salah dengar? Cincin kaca, kenapa tidak bilang saja? Kertas toilet bekas aku. Semua orang jangan menertawakannya lagi, dia sejak kecil hilang bersama kakak-kakaknya, tumbuh dengan makan sampah. Pandangannya ya cuma selebar rambutku. Mau berharap apa lagi, dia bisa ngomong hal-hal yang canggih. Ya lihat aja dia pakai baju compang-camping ini. Makanannya setiap hari cuma asinan dan roti kukus. Cincin kaca buat dia ya pasti yang paling berharga. Ah, jangan ngomong sama si nggak bisa diangkat ini. Tanah, lihat lagi Waner. Cepat buka kotak ini biar dia putus asa. Tekan-tekan mukanya.
Nggak mungkin di dalamnya kok beneran ada. Cincin kaca. Lin Air, aku udah menang 2 kali sama kamu. Masih ada apa lagi yang mau kamu omongin? Dia beneran pemilik paviliun keabadian kali ini. Aku nggak akan lagi ikut arus dan meragukan Yelansin. Kamu berani 2 kali pura-pura jadi pemilik paviliun dan bohong sama aku kamu cari mati. Ah, nggak. Di brankasku nggak mungkin ada cincin kaca. Cincin ini dari Giok nggak percaya. Kalian bisa bawa periksa. Wang Ximei, cincin ini. Kamu nggak kenal ya? Cincin apa? Aku nggak tahu. Cincin ini 3 tahun lalu. Waktu kamu melamarku, kamu kasih ke aku. Waktu itu kamu bilang, ini kamu buat selama 3 hari 3 malam. Pakai botol kaca kamu asah sendiri. Buat tangan buat aku, kamu juga bilang. Selama aku cari uang buat nafkahin keluargamu sampai kamu lulus doktor, kamu akan menikahiku. Kasih aku hidup yang bahagia. Kamu masih nyimpen. Wang Ximei, kamu ingkar janji. Dari hari ini kita berdua putus hubungan. Aku hampir jadi suami pemilik paviliun keabadian. Aku hampir sukses besar. Lansin, kamu gak boleh putus sama aku. Berani ganggu pemilik paviliunku. Paviliun keabadian di sini, siapa yang berani lancang? Qi Jing Daren. Zhao Feng, dewa perang lama tidak bertemu. Dewa perang kamu kenal dia. Dia adalah pelindung besar paviliun keabadian Qing. Juga pengawal pribadi pemilik paviliun Ah. Tuan Qing, Tuan Ketua. Aku mohon ampuni nyawaku itu mereka. Mereka semua yang mempengaruhiku bukan maksudku, aku mohon. Ampuni aku Ah. Tuan Ketua, bawahanmu datang terlambat, harap Tuan Ketua menghukumku. Baru saja Lensun berkata kau tiba-tiba dipanggil kembali oleh para tetua. Ada apa? Empat tetua mendengar bahwa hari ini Tuan Ketua mengumumkan berita mereka secara khusus menyuruhku memberikan hadiah besar dan Empat Tetua juga berkata, saya Pa Penyang Bernie Menendez Tuan Ketua. Abadi Makmur Pavilion akan membunuhnya untuk membuktikan jalan Tuan Ketua. Para tetua sangat baik hati. Wanita. Lansin, maafkan aku. Aku mencintaimu, ini semua wanita itu. Dia yang menggoda aku mencintaimu, aku memberitahumu. Alasan aku melakukan itu semua adalah untuk menguji kamu. Kamu sudah lulus ujianku Ah. Berikan sini Lansin. Maukah kamu menikah denganku Ah? Wang Ximei, kamu benar-benar seorang penjilat. Penampilan orang hina yang haus akan kemewahan diperlihatkan dengan sempurna. Lansin, tidak masalah jika kamu memakiku asalkan kamu senang. Pukul aku kalau mau pukul aku. Kalau kamu tidak mau, aku akan memukul diriku sendiri. Maaf, aku salah. Maaf. Wang Ximei, sikapmu sekarang sudah terlambat. Jika 3 hari yang lalu kamu bicara seperti ini padaku, mungkin aku masih percaya padamu, tapi sekarang aku sudah menjadi seseorang yang tidak bisa kamu capai. Aduh, menantu. Seperti kata pepatah, Kamu memanggilku apa? menantu kepala ranjang ini. Kamu memanggilku apa? Menantu Ah. Kamu memanggilku apa? Yelansin, jangan terlalu berlebihan. Anakku hanya melakukan kesalahan yang semua pria lakukan. Sebagai wanita kamu harus lebih pengertian, kamu harus memaafkannya dan menikahinya. Nenek tua, jangan terlalu berlebihan dalam bicaramu. Bukankah kamu baru saja bilang, adikku tidak cocok dengan anakmu? Kenapa setelah melihat status adikku berubah, kamu mulai menjalankan rencana kecilmu lagi? Aduh, aku akan jujur pada kalian. Adik kalian dia adalah ketua pavilion. 3 tahun ini dia selalu bersama anakku. Tidur bersama. Yelansin, kamu cuma sampah. Kalau anakku nggak mau kamu, siapa yang berani mau kamu? Jangan ngomong sembarangan. Ah, gimana kalau begini hari ini? Semua orang penting di Shangjing. Dan teman-teman serta keluarga ada di sini, kalau tidak, kamu ikut anakku. Langsung urus surat nikah. Masuk kamar pengantin. Kamu ikut anakku. Langsung urus surat nikah. Masuk kamar pengantin. Pergi sana nenek tua. Dulu aku menghormatimu itu karena aku buta. Tapi sekarang aku sudah tahu wajah aslimu, aku nggak akan biarkan kamu semena-mena. Siap-siap. Ya Tuan. Sebarkan perintahku, keluarga Zhao, keluarga Lin, keluarga Wang mulai hari ini. Dihapus dari Shangjing, langsung dikirim ke perbatasan. Biar mereka bikin jalan bangun rumah untuk negara. Aduh, perutku.
Anakku, Bawa pergi. Aduh, lepasin aku, lepasin aku. Ciying soal hari ini. Jangan bilang ke para tetua dan aku nggak mau ada yang bocorin identitas asliku. ya Tuan segera aku atur. Kakak 1, kakak 2, kakak 3. Adik kecil semua ini. Nanti kita bicara di rumah. Ya ayo pulang. Ayah anakku keguguran. Kita ada di sini tempat yang nggak ada apa-apanya. Gimana ini? Halo apa? Kita benar-benar dibohongin sama Yelansin. Dia kuma pinepo. Ayah sebenarnya apa yang terjadi? Aku baru aja telepon teman lama di Istana Keabadian. Dia bilang pemilik Istana Keabadian sudah mati dibunuh anak buahnya beberapa tahun lalu. Nggak ada acara pernikahan besar di Istana Keabadian. Yelansin, kamu ini wanita. Bernie si Kailai dia, menipuku. Bukan Yelansin, juga bukan sepenuhnya menipu kita. Apa maksudmu? Menurut deskripsi teman lamaku Cing memang adalah penjaga besar dari Pavilion Wansho, Wujang, tapi aku melihat dia dan Yelansin saling bertukar pandang mungkin. Yelansin mengandalkannya sebagai tempat berlindung. Makanya dia berani menghina kita lagi dan lagi. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Benar saudara, meskipun Yelansin bersama kakak-kakaknya adalah palsu, tapi selama Cing mendukungnya kita seumur hidup tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Teman lamaku sudah mengirim orang secara rahasia untuk menjemput aku dan Wan Er. Dia berkata, jika ada kesempatan yang cocok, dia akan melaporkan hal ini kepada Elder Pavilion Wansho, Wujang nanti. Cing akan kehilangan nyawanya. Keluarga Lin kita bisa bangkit kembali. Aduh, syukurlah. Wan Er, sebenarnya aku selalu mencintaimu. Asalkan kamu bisa membawa aku dan ibuku pergi dari sini, aku akan menggunakan untuk mencintaimu. Baiklah, aku percaya padamu kali ini. Jika ada lain kali, aku tidak akan memaafkanmu. Adik kecil, hadiah-hadiah ini selama 20 tahun. Setiap ulang tahunmu aku dan kakak kedua serta ketiga selalu menyiapkan hadiah untukmu, lihatlah. Apa kamu suka? Kakak pertama, kedua, dan ketiga kalian terhadapku benar-benar sangat baik. Adik kecil, kamu tidak tahu betapa senangnya kami menemukanmu kali ini. Kami bersaudara berkumpul kali ini. Tidak akan berpisah lagi. Kalau kamu tidak memberitahu kami tidak tahu. Pada tahun itu, saat kamu jatuh dari tebing dan hilang diselamatkan oleh Elder, lalu dengan kekuatan alammu kamu membantu Pavilion Wansho Wujang menjadi nomor 1 organisasi misterius di dunia, seluruhnya berkat dirimu. Kamu sudah bekerja keras. Adik kecil, selama ini, kamu sudah banyak menderita. Kedepannya ada kakak-kakak di sisimu, kamu adalah putri kecil seluruh negara Yun. Ngomong-ngomong adik kecil, kali ini karena kamu tidak kembali ke Pavilion Wansho Wujang lalu. Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin. Bagaimana kalau kamu menemaniku tur keliling negara? Aku ingin memberitahu semua orang bahwa aku punya adik perempuan. Adik kecilku punya kekuatan luar biasa ini, saatnya membela negara. Anak muda berbakat lebih baik ikut kakak kedua ke medan perang. Kita bersaudara berjuang bersama melawan musuh. Pasti bisa membuat negara Yun menjadi negara terkuat di dunia. Adik kecilku sudah bertahun-tahun hidup dalam kekerasan, biarkan dia istirahat. Adik kecilku, bagaimana kalau bulan depan perusahaan kosmetik kakak pertama mengadakan peluncuran produk baru, kamu bisa membentuk kakak mengawasi sedikit. Peluncuran produk kosmetik baru. Kedengarannya cukup menarik. Baiklah, aku akan membantu kakak dulu, kakak kedua dan ketiga. Setelah selesai membantu kakak, aku akan menemani kalian konser dan pergi ke medan perang. Semua tergantung adik. Halo apa? Adik perempuan Pak Gu akan mulai bekerja di perusahaan 3 hari lagi. Baik, aku akan segera mengatur persiapan penyambutan. Aduh nona kecilku, silakan naik mobil. Aku mohon padamu. Asisten Wu, aku sudah terbiasa naik motor listrik, jangan ikut aku lagi. Kita ketemu di perusahaan nanti, bye. Tapi Wan Er, kali ini kita bisa melarikan diri dari perbatasan. Beruntung ada kamu dan ayah mertua. Kalau bukan karena wanita itu Yelansin, aku tidak akan sampai bekerja di sebuah perusahaan sebagai pegawai kecil. Ayahku juga tidak akan menjadi sopir Didi. Wan Er, meskipun grup Xingyao tidak sebanding dengan grup Tianhao, tapi aku percaya dengan kemampuanmu dan Simei, cepat atau lambat kita akan membangkitkan kembali kedua keluarga kita. Semua harus waspada hari ini. Adik perempuan Pak Gu yang sudah lama dicari akan mulai bekerja di perusahaan kita. Kalian semua harus memberikan 200% semangat untuk menyambut nona kecil. Ya. Kamu petugas kebersihan baru ya, pakai baju apa ini? Bahkan tidak ada mereknya, minggir, jangan menghalangi kami.
Nona kecil datang. Bajuku ini dibuat khusus oleh orang. Pantas saja mereka tidak tahu. Setelan Chanel tas Hermes. Bahkan sepatunya edisi terbatas Dior. Dia nona kecil, selamat datang nona kecil. Selamat datang nona kecil kalian. Memanggilku ya nona kecil, Pak Gu sudah memberitahu. Kamu akan mulai bekerja hari ini, tidak perlu terlalu rendah hati. Orang yang bisa begitu dekat dengan nona kecil pasti. Dia adalah Pak Gu Jingshen, selamat datang Pak Gu. Gu Zong. Sepertinya mereka mengira kita adalah bagian dari grup Tianhao. Gu Zong dan adiknya kebetulan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit kembali. Saya adalah Gu Zong kalian. Ini adalah adik saya, Gu Wan Er. Yelansin, kenapa kamu di sini? Lin Wan Er, Wang Ximei, bukankah kalian di perbatasan mengangkut batu bata? Kenapa kalian? Berk ada Langkang Bernice Kelai, kamu menggetokin Gu Zong dan adalah pengangkut batu bata, sungguh buta matamu. Gu Zong, nyonya besar, jangan marah. Dia cuma pelamar untuk posisi cleaning service. Kamu ambil ini, bersihkan toilet untukku. Gu Zong, nyonya besar, silakan masuk. Cleaning service tante. Setelah selesai membersihkan toilet, tolong bersihkan juga tempat kerjaku. Bersihkan juga. Halo Tante Cleaning Service. Mas-mas di perusahaanmu ini, rekrutannya seperti apa sih sepertinya? Aku harus bantu membersihkan sampah di perusahaanmu. Ciying, kamu cari tahu. Bagaimana Lin Wan Er dan Wang Ximei bisa kabur? Gu Zong, nyonya besar. Bulan depan saat peluncuran produk baru, Gu Zong sudah meminta desainer Chanel Master Marie untuk merancang gaun khusus untukmu. Silakan pilih yang mana yang kamu suka. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Sungguh langit sedang membantu kita. Aku dengar grup Sinyal, setiap peluncuran produk baru hanya mengundang 50 orang terkaya di dunia. Hei, katanya kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan para bangsawan. Maka hari kebangkitan kita bukanlah di depan mata. Hei, kenapa Yelansin wanita itu menjadi cleaning service? Kenapa lagi? Pasti teman ayahku memberitahu Cing tentang selingkuhannya dan penyalahgunaan kekuasaannya kepada para tetua Wan Shou Wu Jiang Gedia. Tidak punya sandaran lagi. Aduh, tanganku terpeleset. Cleaning service di sana. Datang sini, bersihkan ini. Yelansin, apa yang kamu lakukan? Ibumu tidak mengajarimu ya? Lakukan sendiri. Lantai ini kotor. Anda. Yelansin, aku bilang aku tidak mencintaimu. Anda malu di mana-mana, Wan Er. Kau kehilangan pendukung Cing. Jadi sengaja merayuku ingin menjadi Gu. Nyonya Presiden. Baiklah, kau bau pembersih, kau makan. Beruang hati leopard berani hari pertama kerja. Berani merayu total Gu. Aku peringatkan kau. Aku tidak bisa makan. Tuhan, lihat saja desain Master Marie ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi kakakku secara khusus mencari Master Marie. Aku dengar aku menggambar Master Marie demi cegah kreativitas sendiri dicuri. Cat khusus yang selalu digunakan untuk menggambar desain ini akan hilang saat air. Ini peluncuran produk baru bulan depan, sekarang cari lagi. Master Marie sudah terlambat untuk melukis. Yelansin, apa yang kau lakukan? Apakah Anda bersedia membiarkan saya membunuh Anda? Aku dengar gaun ini Master Marie sudah dibuat sebelumnya. Besok sore, dia akan mengirim gaun ke rumah Gu. Cobalah kalian berdua. Salah satu yang menyebut dirinya Gu selalu menyebut dirinya saudara perempuannya. Lebih baik membawa kita semua besok akhir pekan pergi ke dunia. Nona Gu, selalu aku tumbuh begitu besar. Anda belum pernah melihat villa terbaik kami. Kenapa kau tidak mau? Kau bukan Gu atau adiknya, tapi dua barang palsu. Barang palsu apa? Aku Nona Gu. Tidak hanya melihat villa, aku akan membawa kalian besok. Tapi Yelansin, kau hanya sampah yang menyapu toilet, bakteri di sekujur tubuh. Kau tidak memenuhi syarat untuk ikut. Itu tidak masalah.
Kita akan bertemu besok. Nak, aku menaruh rumah Gu di Byun. Kartu kamarnya dicuri. Hahaha baik. Kita bisa mengambil kesempatan ini. Biarkan Yelansin membayar harganya. Kami bangkit kembali. Adi, gimana rasanya kerja hari ini? Lumayan, Om. Besok kan weekend, bisa nggak mari master terbang dari Prancis? Aku mau coba baju. Oke, aku akan atur jet pribadi untuk menjemputnya. Terima kasih, Om. Adik aku dan kakak kedua serta ketigamu sedang sibuk di luar kota, tunggu aku selesai. Kita akan pulang dan berkumpul bersama. Oke, aku tunggu, dadah. Pemilik paviliun menurut investigasi bawahan Wang Simelin 1R dan yang lainnya melarikan diri dari perbatasan. Ada orang dari paviliun keabadian diam-diam membantu. Sepertinya ada pengkhianat di dalam paviliun. Cari tahu siapa itu. Siap. Kejadian ini semakin menarik. Wow, Byun Jian ini benar-benar mewah dan megah. Kakakku bilang beberapa waktu lagi akan membeli villa lagi. Khusus untukku, Nona. Guzong sangat baik padamu tentu saja. Kakakku paling sayang padaku. Adikku, kalau bukan aku yang sayang siapa lagi? Sial. Yelansin, kamu benar-benar tidak tahu malu. Nona Gu sudah bilang jangan datang. Kamu masih saja datang dengan tidak tahu malu. Kalau mata bermasalah, pergi ke dokter mata. Jangan halangi aku buang sampah. Dia kenapa pakai baju rumah? Dan rasanya dia sangat familiar dengan sini. Jangan-jangan dia tinggal di sini, pantas dia bilang. Kita akan bertemu lagi ternyata. Selain kerja keras di perusahaan, bikin dia juga di sini. Nyambi jadi pembantu, sudahlah. Kita jangan buang waktu dengan hantu seperti ini. Lagian kita punya banyak waktu untuk menikmati hidup. Sementara dia harus seperti anjing. Kerja keras cari uang hanya untuk bertahan hidup. Ayo pergi. Tertawalah sebentar lagi, nanti kalian akan menangis. 2046 seharusnya di sini. Nona, cepat buka pintu, kami sudah tidak sabar ingin melihat villa bernilai miliaran ini. Seperti apa rupanya? Baiklah, kalian lihat baik-baik. Password salah, ada apa ini? Jangan-jangan dia bukan si Nona besar. Mungkin kita salah orang, ada apa ini? Bukannya katanya kartu ini bisa membuka pintu rumah Pak Gu. Nona besar, bukannya katanya ini rumahmu. Kenapa kartunya tidak bisa dipakai? Kamu tahu apa aku dan kakakku punya? Banyak properti di seluruh dunia, aku salah ambil kartu kamar. Tidak boleh ya Nona besar, jangan dengarkan dia. Aku juga punya beberapa properti aku sendiri. Sering salah ambil kunci. Coba cari lagi baik-baik. Mungkin kartu kamar yang asli ada di bawah MU. Benar? Kemiskinan seringkali karena wawasan yang sempit. Nona besar, dia cuma tukang bersih-bersih. Anda orang besar, jangan dengarkan dia. Nona besar, jangan terus mengeluarkan, nanti tas Anda bisa bocor. Yelansin, aku beritahu kamu sejujurnya. Karena kamu di sini makanya aku tidak mau membuka pintu. Nona besar, apa maksudmu ini? Kalian belum tahu ya, baru-baru ini di Byunjian ada beberapa rumah orang kaya yang dirampok. Aku lihat Yelansin ini sangat ingin masuk ke rumahku. Jangan-jangan mau mencuri. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Cepat halangi pencuri ini, dia ini. Ekor tikusnya ketahuan mau membobol pintu. Pakai tenaganya yang besar mau merampas barang-barangku. Pintu telah terbuka, selamat datang Nona besar. Nona besar, Pak Gu selamat datang pulang. Siapa ini? Dia pembantu rumahku, aku heran kenapa kartu kamar tidak ketemu. Ternyata ada padamu, ayo pergi. Aku mau pulang. Pantas saja Lin 1R dan Wang Ximei berani datang ke sini mencari masalah. Ternyata mereka bekerja sama berkelompok. Di sini terlalu mewah, terlalu megah. Wah, ini kalung berlian yang pernah dipakai Putri Diana. Harganya 50 juta. Di sini bahkan ada lukisan pemandangan Kibaishi. Yelansin, lihat tidak? Ini baru kemewahan yang seharusnya aku nikmati.
Kalian bisa berkeliling menikmati sesuka hati. Villa ini hanya salah satu dari banyak villa milik kakak dan saya. Yang kami miliki, tidak ada yang istimewa. Apakah Pak Gu dan Nona Gu ada di rumah? Ya ampun, dia adalah desainer kepala Chanel. Master Mary sebelumnya hanya melihatnya di TV. Tak disangka kali ini bisa bertemu langsung dengannya. Master Mary, Nona Gu ada di sini, Nona besar. Pak Gu menyuruh saya mengantarkan baju untuk Anda. Apa? Dia memanggil Yelansin sebagai Nona besar. Mungkinkah Yelansin yang sebenarnya adalah Nona besar? Sepertinya kami salah, Master Mary. Apakah Anda salah orang? Nona besar ada di sini. Oh maaf, ini pertama kali bertemu Nona besar. Tidak mengenali, ternyata dia belum pernah bertemu dengan Nona besar yang sebenarnya. Master Mary, saya adalah adik Pak Gu, Guaner. Tapi Nona, aura Anda sangat menonjol. Bisakah saya mengundang Anda sebagai tamu untuk pertunjukan saya berikutnya? Bukankah Anda desainer yang diundang kakak untuk saya? Gaun untuk peluncuran produk baru saya. Silakan keluarkan. Wow, ini semua adalah haute couture Chanel. Jika Anda memakainya untuk peluncuran produk baru, Anda pasti akan memukau semua orang. Baiklah, saya akan memakai yang ini. Saya ingatkan semua pakaian ini dibuat sesuai ukuran Nona besar keluarga Gu. Apakah Anda yakin bisa memakainya? Apa maksud Anda? Saya adalah Nona besar keluarga Gu. Jika saya tidak bisa memakainya, apakah Anda bisa? Anda bantu saya memakai baju. Kerah ini terlalu ketat, apakah Anda ingin mencekik saya? Dan pinggang ini terlalu ketat. Payudara ini terlalu besar, apakah ini untuk manusia? Apakah Anda benar-benar bisa membuat baju? Apakah Anda ingin membuat saya malu di depan umum? Ini tidak mungkin. Semua pakaian ini saya buat sesuai ukuran Nona besar. Kecuali Anda bukan Nona besar, apa yang Anda bicarakan? Saya adalah Nona besar. Baiklah, jika Anda bilang saya bukan Nona besar, lihatlah. Siapa di sini yang memiliki aura lebih baik dari saya? Nona ini sangat cocok dengan pakaian yang saya bawa. Jika Anda tidak bisa memakainya, mengapa tidak biarkan Nona ini mencoba untuk melihat hasilnya? Master Mary, kau punya air di kepalamu. Yelansin membersihkan toilet, mengenakan pakaian kelas atas. Jika dia memiliki penyakit menular, apa yang harus dilakukan? Lupakan saja di lingkaran mewah. Akan ada seseorang yang membentuk pemilik berpakaian. Yelansin, kau ingin menjadi anjingku. Alami untuk menjadi sempurna. Nona ini, kau akan membantuku. Coba pakai baju. Karena Tuan telah berbicara, aku akan membantumu. Terima kasih. Sangat indah, apakah ada yang salah? Yelansin ini membersihkan make up. Juga cantik. Kenapa setelah 3 tahun tidak cukup? Aku tidak melihat. Baiklah, aku sudah tahu. Apa efeknya? Guru Mary, kau akan mengikuti. Kirim pakaian ini untuk diubah. Oke Nona, aku akan berada di depan peluncuran produk baru. Berikan pakaian yang cocok untuk Anda. Lansin, kau cantik hari ini. Wang Ximei, kau gila, tunanganmu masih di bawah. Bagaimana kalau kau mau mengikutiku? Bahkan jika aku menikah dengan Lin Wan Er, aku akan membuatmu khawatir. Oh ya? Kau ingin aku? Lansin, kau mengerti. Aku mencintaimu. Apa yang kalian lakukan? Wan Er, dengarkan aku. Dia merayuku. Baiklah kau Nona Yelansin. Biarkan kamu datang ke rumahnya untuk bertemu dunia. Aku bilang dia baru saja datang. Menghadapi perhiasan gaun yang tinggi. Performanya sangat tenang. Ternyata dia ingin menjadi istri presiden. Anda tidak buang air kecil. Saya juga ingin merayu Gu. Tuan Gu, kau tidak berbicara. Mereka bilang mencintaiku sekarang. Tolong bantu aku kembali. Jangan bergerak. Yelansin, kau berani.
Aku akan membunuhmu. Lansin, aku berjanji. Bahkan jika aku menikah dengan Wan Er, aku akan membuatmu khawatir. Ini dia suara Jenderal Gugu yang ternyata kepada diri sendiri. Adikku tidak berpikir. Jangan dengarkan ini palsu. Kau ingin aku. Lansin, kau mengerti. Aku mencintaimu. Gu ini selalu tidak hanya untuk adiknya sendiri. Ada pemikiran yang tidak terbagi. Sebenarnya ingin mengayuh dua perahu dan Yelansin memiliki kaki. Sudah lama mendengar tentang bunga yang dimainkan orang kaya. Saya tidak berharap skala bermain begitu besar. Bagaimana bisa Gu selalu melihat dia? Aku butuh penjelasan. Saudaraku punya pacar dan menemukan cinta sejati. Masih perlu melapor ke adikmu. Sayang tidak sebagus kita sekarang. Pergi dan dapatkan sertifikat. Lepaskan. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk pengasuh perkawinan saya dan Gu? Aku seorang pengasuh. Tapi keluarga kami tidak akan mengizinkanmu. Nona Lin, rekaman ini pasti palsu. Jangan biarkan dia berbohong padamu. Aku akan menikah dengan Jenderal Gu. Jika kau memarahiku, aku akan merobek mulutmu. Kau berani memukulku. Anakku mengajarimu. Anak dia pengasuh. Bagaimana bisa disebut putra Jenderal Gu? Itu saja. Bibi Li telah menjadi pengasuh di rumah kita sejak dia masih kecil. Jadi hubungan kami seperti ibu dan anak. Pasangan, aku dan Gu selalu seperti ibu dan anak. Aku sedang terburu-buru untuk mengatakan sesuatu yang salah. Sayang, rekaman itu disintesis, dia hanya ingin hubungan kita percaya padaku. Aku tidak berani mengkhianati aku. Apa yang kamu lakukan? Bagi kalian yang meledakkannya, aku berikan 500 juta. 500 juta aku pengawas. Aku akan pergi. Apa yang kalian lakukan? Asistenmu, kamu datang tepat waktu ini, dia orangnya. Dia masuk tanpa izin ke rumah Nona besar dan berniat jahat pada Pak Gu. Cepat usir dia dari sini dan bawa ke... Orang tak tahu dari Berani tidak menghormati Nona besar. Kamu sudah bosan hidup ya? Nona besar asistenmu, apakah kamu salah paham? Pak Gu dan Nona besar mereka ada di sini. Buka lebar-lebar, matamu, lihat baik-baik, dia adalah Nona besar kita. Nona besar bawahan terlambat datang. Tidak apa-apa, kebetulan menonton pertunjukan yang bagus. Dia Nona besar, lalu siapa mereka? Asisten Wu, jika dia adalah anak buah Gu Jingshen. Buka lebar-lebar, matamu, lihat baik-baik. Mereka adalah anak sulung. Anak kedua dan ketiga keluarga Gu, semua yang terjadi di pesta penunjukan. Semuanya benar, lalu Ye Lansin adalah Nona besar yang sebenarnya. Adalah pemilik pavilion Wan Sha Wujang. Bagaimana bisa begini? Ayahmu bilang Ye Lansin punya Ci Ying sebagai pendukung. Dan menipu di sini, aku celaka karena kamu. Si Mei, aku. Pergi sana, Lansin. Bukannya kamu bilang mau mengurus surat nikah? Sekarang kita pergi ya. Aduh menantu. Hari ini ibu yang memutuskan kamu hari ini harus ikut anak ibu. Untuk mengurus surat nikah kita sekeluarga. Akan berkumpul bersama Aduh. Wang Ximei, sebelumnya aku mengirim kalian ke perbatasan ingin memberi kalian kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi setelah mengalami semua ini, aku menyadari aku tidak bisa terlalu baik pada sampah seperti kalian. Benar-benar tidak bisa terlalu baik. Apa maksudmu? Wang Ximei, Lin Wan Er, Li Guisiang. Dan kalian semua. Kalian masuk secara ilegal ke rumahku dan mengacak-acak perhiasanku. Cukup untuk membuat kalian duduk di penjara seumur hidup. Asistenmu bawa mereka pergi. Ya. Aduh, selesai, sekarang selesai. Duduk di penjara Nona besar, sebelumnya kami tidak tahu diri, mohon maafkan kami Nona besar. Ya Nona besar, jika saja Anda bilang sejak awal bahwa Anda adalah Nona besar, tidak akan ada begitu banyak kesalahpahamannya. Sampaikan perintahku. Grup Bu tidak memelihara orang yang tidak berguna. Kalau masih ada orang yang membentuk kelompok di dalam perusahaan, menindas yang lemah mulai besok akan diberhentikan. Ya, bawa pergi. Wah, adik baru beberapa hari tidak bertemu. Kamu sudah kurus. Benarkah? Kakak sayang padamu. Kakak, bagaimana kamu menjaga adik? Sampai Wang Ximei dan yang lain bisa masuk ke perusahaan dan mengganggu adik. Kakak kedua, kakak ketiga ini bukan salah kakak. Aku yang melarang asisten Wu memberitahunya. Kamu sudah mengikuti aku lebih dari 10 tahun. Tidak menyangka masih ada yang kamu sembunyikan dariku. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Baru saja, aku mendapat kabar Lin Wanyong, tahu Lin Wan Er, masuk penjara. Serangan jantung, sudah meninggal. Ini juga balasan mereka. Ngomong-ngomong adik, beberapa hari lagi kakak akan mengadakan konser di Jiangcheng. Ikutlah bersama kakak.
tapi peluncuran produk baru kakak. Tidak apa-apa adik, temani dulu kakak ketiga. Setelah selesai baru pulang. Baik. Pemimpin. Bawahan sudah memecat dan memeriksa pengkhianat yang membantu Lin Wanyong Melarikan dan yang lain. diri Dari perbatasan. Baik. Wanita itu siapa? Tidak tahu, lihat Gu Tianwang begitu tegang padanya. Mungkin pacarnya. Berani merebut pria dariku. Cari tahu siapa wanita ini. Ya Yelansin. Kalian sudah membuatku menderita sekarang. Aku sudah memeluk kaki keluarga Shen. Pasti akan membuat kalian berempat membalasnya adik. Enak tidak? Enak, yang diberikan kakak ketiga pasti enak. Anyu, kamu harus naik panggung. Adik kamu tunggu di sini. Kakak ketiga akan menyanyi untukmu. Baik. Dah. Semangat kakak ketiga. Kamu yang menggoda Anyu ya? Tolong minggir. Nona sedang bicara denganmu. Kamu tuli ya? Aku bilang tolong minggir, kamu tuli ya. Kamu tahu siapa kakak Fei Fei kami? Berani bicara seperti itu padanya. Siapa dia, apa hubungannya denganku? Ini toilet wanita, kamu seorang pria masuk. Kayaknya nggak cocok deh. Kamu. Kamu si manis berani menggoda pacarnya Fei Fei. Kamu kotor banget, biar aku bersihin. Kamu ngapain? Aku kasih tahu Gu Anyu. Adalah pacarku. Kalau kamu berani mendekatinya lagi, aku bikin kamu nggak bisa makan. Gu Anyu pacarmu. Gimana takut? Kayak aku ini orangnya tinggi derajatnya, punya kuasa dan uang. Sama Anyu baru cocok. Dan kamu kayaknya. Harusnya miskin ya. Aku nggak mau orang sampah kayak kamu. Ngaruhin nama baik Anyu ambil. Ini 30.000, ambil uangnya. Cepat pergi. Kamu. Maaf ya, uang segini. Nggak cukup buat suruh aku ngapa-ngapain. Jujur aja ya. Aku sama Gu Anyu makan. Tidur, nonton TV. Semua di satu rumah. Dan kita udah sumpah seumur hidup. Nggak bakal pisah. Kamu si manis berani genit. Aku robek kamu Karena mulutmu bau, aku bersihin deh. Ngapain? Lepasin aku Adik abang nyanyi, adik mana? Adik. Abang ketiga. Barusan di dalam ada apa? Nggak ada apa-apa. Cuma ada beberapa tikus yang ngeselin, tapi aku udah usir mereka. Kamu cewek di dalam gebukin tikus. Iya, abang ketiga, lagu yang abang nyanyiin tadi bagus banget, aku mau denger lagi. Benarkah? Oke, malam ini mau dengar apa? Senji akan nyanyi lagi di weekend. Oke, ayo. Nona Shen, ini data yang kamu minta. Yelansin. Kamu cuma seorang pekerja di proyek, pemulung sampah yang diusir dari tempat kerja. Berani melawan aku? Kamu tunggu saja. Bawahan menghadap ketua pavilion. Cing, kenapa kamu datang? Ketua, ada yang menyelidiki Anda diam-diam. Saya sudah mengolah informasi Anda.
Shen Feifei. Ternyata dia putri grup Shen. Ketua perlu kami memberi peringatan ke keluarga Shen. Tidak perlu, saya bisa menanganinya sendiri. Adik. Sos, kamu harus bantu Sange. Sange konsermu kan sudah sukses. Masih ada apa lagi? Ah, Sange mana? Besok ada acara makan-makan. Kamu perlu pura-pura jadi pacarku. Masalah itu saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Anyu, kalau kamu mau berbuat onar, jangan ajak adik kita. Ah, kakak, bukan begitu, saya juga tidak mau. Besok acara makan-makan ada Shen Feifei. Dia pasti akan menggangguku. Kamu cari wanita lain, adik, tidak boleh. Tidak, mana ada wanita lain. Tidak apa-apa kakak, saya mau bantu Sange. Adik memang baik. Ah, kakak Feifei. Kamu bisa investasi Anyu buat tur konser dunia. Sebagai manajernya, saya sungguh berterima kasih. Haha. Asal Anyu mau jadi pacarku, saya bisa bantu dia memperluas jalur internasional. Rekomendasikan dia main film sutradara terkenal dunia. Nanti, dia bukan hanya raja musik, tapi juga bintang film internasional. Gu Anyu, kenapa kamu bawa dia? Perkenalkan, ini pacarku Anyu. Kamu ini maksudnya apa? Perusahaan punya aturan jelas. Dilarang pacaran cepat putus dan minta maaf ke Nona Shen. Non Shen, aku sudah punya pacar. Aku harap mulai sekarang kamu jangan ganggu aku lagi. Gu Anyu, kamu gila ya? Apa kamu nggak tahu dia cuma buruh bangunan? Yang kerja angkat batu bata, kamu malah demi dia nolak aku? Kamu si imut kasih obat apa ke Anyu? Sampai dia begitu melindungimu. Kalau kamu berani sentuh dia, aku bikin kamu nggak bisa lihat matahari besok. Gu Anyu, jangan kira karena kamu dari keluarga Gu di Beijing, aku nggak berani sentuh kamu. Aku kasih tahu keluarga Shen punya dukungan dari konglomerat internasional. Baik latar belakang maupun kekuatan. Semuanya nggak bisa kamu guncang dengan mudah. Gu Anyu, kalau kamu masih berani menghina Non Shen, aku bikin kamu bayar denda 300 juta. Cuma 300 juta doang. Aku bayar. Adik, mulai besok kakak nggak ada kerjaan lagi. Mulai besok kakak ajak kamu keliling dunia nikmati hidup. Oke. Gu Anyu, Non Shen cinta itu urusan dua orang. Paksaan nggak ada artinya. Kakakku bilang dia nggak suka kamu. Lepas saja, ayo kita pergi. kalian? Saling panggil kakak adik, jijik banget. Nggak tahu si imut itu belajar dari mana cara merayu pria. Sampai Anyu nggak bisa lepas darinya. Kamu juga minggir. Kamu selesaikan si imut Yelansin itu. Ya. Katanya kamu jagoannya. Jagoan lagi dong, biar aku lihat. Non Shen dia sekarang. Seperti ikan di talenan, terserah kamu mau diapakan. Gadis secantik ini langsung dibunuh sayang juga ya. Terus kamu mau gimana? Aku mau kamu nodai kesuciannya. Biar semua orang lihat keadaannya. Nanti asal kamu rekam dia sedang melayani kamu. Siarkan langsung ke seluruh internet, dia akan jadi bulian netizen. Dan kalau Anyu tahu wajah aslinya, pasti akan kembali ke aku. Non Shen, tenang saja. Aku jago. Pasti bikin kamu puas.
Sudah larut malam kenapa adik belum pulang? Dia bilang tadi mau jalan-jalan sudah 2 jam. Jangan Ada, APA. Jangan panik, aku suruh orang cari tahu keberadaan adik. Ada masalah kakak abang mas. Cepat lihat siaran langsung di internet. Harus ketemu adik dalam 3 menit. Ya siapa yang berani ganggu adikku aku pasti. Buat dia mati tak utuh adik. Kamu jangan sampai ada apa-apa. Ternyata kamu. Sayang kapan kamu bangun? Zhang Cheng, ternyata kamu. Sayang kamu kenal aku lagi gimana? Aku hari ini harus selesain kamu. Ah sayang. Aku akan bunuh kamu. Zhang Cheng, kamu tahu identitasku, pasti tahu. Kamu bukan lawanku. Yelansin jangan pura-pura. Sekarang di luar sudah tersebar kamu bukan pemilik paviliun abadi. Sekarang aku didukung keluarga Shen. Bahkan kalau kamu, keluarga Gu, juga tidak berani melawan keluarga Shen. Adik, Adik-adik, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi ada orang yang kayaknya seumur hidup tidak bisa punya anak. Zhang Cheng, ternyata kamu. pengkhianat berani ganggu adikku. Orang pukul dia sampai mati. Kamu bilang apa? Ahyu pergi ke klub. Yelansin, aku mau Anyu lihat. Sifatmu yang tidak setia. Shen Feifei berani lawan adikku. Aku sekarang cari dia. Anyu, kamu datang pas. Yelansin yang tidak tahu malu. Dia gagal merayu kamu. Sekarang malah selingkuh dengan pria lain. Jangan sampai kamu tertipu sama dia. Jangan hina adikku. Anyu, kamu memukulku demi si imut itu. Nona Shen karakter adikku. Kami sangat paham. Dia pasti bukan tipe orang seperti yang kamu katakan. Kenapa kalian semua memanggilnya adik? Lihat saja penampilannya yang compang-camping. Bagaimana dia bisa disamakan dengan kalian? Dia mengalir darah keluarga Gu. Bukan adik kami siapa lagi. Apa? Dia ternyata adik yang keluarga Gu cari-cari selama ini. Si sampah, aku menyuruhmu menyelidiki identitas Yelansin. Kenapa kamu tidak memberitahuku dia keluarga Gu? Hang Cheng memang ingin menggunakan tanganmu untuk membalas dendam padaku. Mana mungkin dia mengatakan yang sebenarnya padamu? Anyu, kalau begitu kenapa? Kamu bohong padaku bilang dia pacarmu. Aku salah menyuruh adikku berpura-pura jadi pacarku. Tapi sebelumnya aku sudah menolakmu berkali-kali. Kamu yang memaksa dan terus menggangguku. Aku terpaksa melakukan ini. Baiklah, semua orang membohongiku ya. Untuk si imut ini kalian mempermainkanku. Aku tidak akan tinggal diam. Nona Shen. Kamu bersekongkol dengan anak buahmu menculik adikku. Keluarga Gu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jemput dia. Siapa yang berani menyentuhku? Aku toh juga putri keluarga Shen. Siapa yang berani menyentuhku hari ini berarti melawan keluarga Shen. Kakak adik kakak, ketiga hal ini tidak menimbulkan cedera yang berarti padaku. Tidak perlu memperbesar masalah. Lihatlah, si buruh tani yang ingin naik kelas ini. Tahu diri. Tapi Shen Feifei, kamu berkali-kali menggangguku. Aku juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sekarang aku ingin kamu meminta maaf padaku. Si imut, kamu gila ya? Terus-terusan bilang aku menjebakmu. Kalian punya bukti tidak? Kamera pengawas di sini sudah kucopot. Tanpa bukti jangan harap aku mengaku. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Kamu ternyata tidak pingsan. Sekarang aku tinggal tekan tombol kirim. Dalam 5 detik seluruh ibu kota bahkan seluruh negeri Yun akan menjadi bukti bahwa kamu Shen Feifei bersekongkol dengan bawahannya untuk mencelakai aku. Shen Feifei jangan banyak bicara. Cepat minta maaf pada adikku. Lalu apa? Meskipun semua orang tahu, aku yang menjebaknya dengan kekuatan keluarga Shen. Aku tetap bisa menyelesaikan masalah ini. Shen Feifei, masalah ini sudah melanggar hukum. Kamu pikir keluarga Shen akan membantumu menyelesaikan dan keluar tanpa cedera? Meskipun begitu, keluarga Shen tetap harus masuk penjara, mungkin juga bangkrut. Kamu kembalikan videoku. Ini ada 1 juta. Anggap saja sebagai ganti rugi moral dariku. Shen Feifei, kamu sudah berkali-kali mengganggu aku. Jika kamu tidak segera meminta maaf padaku, aku akan mengirim video ini ke semua orang. Aku hanya akan menghitung sampai 3. 3, 2, 1.
Jangan hitung lagi. Aku minta maaf. Maaf, aku salah. Tolong maafkan aku, oke? Karena Nona Shen sudah meminta maaf dengan tulus. Aku juga tidak mungkin tidak memaafkanmu, tapi Zhang Chen, kamu gagal mencoba menculik. Aku akan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Nona Shen, tolong selamatkan aku. Bodoh. Kalau bukan karena kamu menyembunyikan kebenaran, bagaimana aku bisa menderita penghinaan ini? Yelansin Gujing Shen Gus Hising. Guanyu, penghinaan yang aku terima hari ini, suatu hari nanti akan kubalas 100 kali lipat. Tunggu saja. Pergi dan hancurkan acara peluncuran produk baru keluarga Gu, yang akan diadakan 3 hari lagi. Berani melawanku? Aku akan membuat kalian hancur. Adik, mulai sekarang kamu harus selalu ditemani pengawal. Baik, mulai sekarang apapun yang kalian katakan aku akan patuh. Aku tidak akan membuat kalian khawatir lagi. Ya, baru benar. Bawa dia ke sini. Apa ini? Adik, mari, sang master bilang. Gaun yang dia buat untukmu kemarin sudah dipakai Lin Wan Er. Jadi kotor, tidak bersih lagi. Dia sudah membuatkanmu setelan baru, lihatlah. Suka tidak? Bagus sekali. Aku suka. Wah, tidak baik Tuan Gu, Nona besar, barang pameran peluncuran produk baru kita. Semuanya dirusak. Siapa yang melakukan ini? Menurut rekaman CCTV, Shen Feifei pernah datang ke sini. Shen Feifei lagi-lagi dia. Aku akan mencarinya untuk meminta penjelasan. Sangge, kalau dia berani merusak secara terang-terangan berarti dia sudah siap. Apa Tuan Gu? Semua produk baru di gudang-gudang kita di seluruh Yunkuo, semuanya dihancurkan. Bagaimana bisa begini? Besok peluncuran produk baru. Keluarga Gu sudah mempertaruhkan seluruh kekayaan. Kalau tidak ada produk baru yang diluncurkan, dan tidak bisa mengirimkan barang ke mitra kerja, tepat waktu, kita akan menghadapi ganti rugi lebih dari 100 triliun. Sekarang bagaimana? Keluarga Shen yang kecil ini tidak cukup untuk menjatuhkan kita. Kakak pertama, kakak kedua, Sangge, sekarang kita harus mencari pabrik bahan baku meskipun besok tidak bisa mengirimkan barang tepat waktu. Setidaknya kita harus meminimalisir kerugian. Adik kecil, benar, mari kita lakukan begitu ya. Nona, ada kabar terbaru Yelansin, bukan hanya adik kecil yang ditemukan keluarga Gu tapi juga pemilik paviliun keabadian. Saya sudah menyelidiki hal ini dengan jelas. Yelansin sama sekali bukan pemilik paviliun. Sebarkan kabar ini. Selain itu, beritahu semua bangsawan di Shangjing. Keluarga Shen bersedia membeli bahan baku dengan harga 100 kali lipat di atas pasar. Agar semua keluarga pasti bekerja sama dengan keluarga Shen. Baik. Kalian sudah menyinggungku, keluarga Gu. Bersiaplah untuk bangkrut. Mereka ini melihat keluarga Gu dalam masalah. Malas tidak ada yang datang. Tidak apa-apa, saya sudah menghubungi semua pabrik bahan baku. Kita berempat pasti bisa melewati kesulitan ini bersama. Hahaha, jangan bermimpi. Hari ini keluarga Gu harus bangkrut. Shen Feifei, untuk apa kamu datang? Kami tidak mengundangmu. Aku datang tentu membawa semua bangsawan di Shangjing untuk menagih ganti rugi dari keluarga Gu. Nona Shen, lebih baik memaafkan daripada membalas dendam. Keluarga Shen kalian jika bertaruh mati-matian dengan keluarga Gu, pada akhirnya hanya akan merugikan kedua belah pihak. Siapa suruh Guanyu tidak tahu diri? Berani menolak cinta saya, Guanyu. Saya bisa kasih kamu kesempatan. Kalau kamu sekarang berlutut, meminta maaf sambil merangkak seperti anjing. Keliling tempat ini 10 kali. Setelah keluarga Gu hancur, saya mungkin bisa bawa kamu pulang. Kasih kamu makan. Mimpi kamu. Baik, kalau tidak mau menerima kebaikan, terima hukuman saja. Jangan salahkan saya kalau tidak berbaik hati. Hei kakak pertama, kedua, ketiga. Katanya produk kosmetik baru kalian, yang mau diluncurkan hari ini, dirusak ya. Kalau hari ini tidak bisa mengirim barang, menurut kontrak kalian harus ganti rugi. 3 miliar, kalian harus ganti rugi 10 miliar. Astaga, saya kira-kira hitung. Total ganti ruginya bisa lebih dari 10 miliar. Keluarga Gu harus bayar segitu banyak. Mungkin akan bangkrut kalian semua. Akan jadi pengemis, hahaha. Mau bikin keluarga Gu bangkrut tidak semudah itu. Saya yakin kalian semua pernah menghadiri pesta pengangkatan Wang Ximei. Seharusnya sudah tahu siapa saya. Hahaha, hei Yelansin. Jangan pura-pura, kami sudah selidiki. Statusmu sebagai ketua itu palsu. Percaya atau tidak, keluarga Gu sudah menghubungi semua pemasok bahan baku. Beri kami waktu 2 minggu lagi. Kami pasti bisa kirim semua barang. Saya sudah hubungi semua keluarga kaya dan berpengaruh di seluruh negeri. Mereka bersedia menjual semua.
bahan baku untuk pengembangan produk kecantikan, ke keluarga Shen. Buruk kakak pertama, kedua, ketiga, dan Nona semua pemasok bahan baku, membatalkan kerjasama dengan kami bagaimana mungkin. Kemarin mereka janji akan jual bahan baku ke kami dengan harga 10 kali lipat. Bagaimana bisa mereka ingkar janji? Lihat, hanya dengan sedikit usaha dari keluarga Shen, kami bisa menghancurkan keluarga Gu. Seperti membalikkan telapak tangan. Dan kamu seorang buruh kasar, apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku? Zhangzhou, keluarga Gu sejak zaman nenek moyang sudah bekerja sama dengan kalian. Kalau kalian melakukan ini, bukankah itu seperti menendang orang yang sudah jatuh? Dan Li Zong dulu, ketika bisnis keluarga kalian tidak berjalan baik, hampir bangkrut keluarga Gu yang membantu kalian melewati masa sulit. Kalian malah membalas budi dengan kejahatan, ya ampun. Tidak ada cara lain, Shao. Siapa yang menyuruh Nona Shen memberi kami dengan harga 100 kali lipat? Tentu saja kami mau patuh dan mengikuti, ya. Daripada kalian mengungkit masa lalu dengan kami, lebih baik pikirkan baik-baik tentang ganti rugi nanti. Shen Feifei, kamu membeli dengan harga di atas harga pasar. 100 kali lipat, kamu tidak takut terjebak dengan barang itu? Bagaimana mungkin aku terjebak dengan barang itu? Sejujurnya Shenzong sudah memonopoli seluruh pasar. Sekarang barang ini ada harganya, tapi tidak ada pasarnya. Benar, Nona Shen, asal dia mau menjual. Dia bisa menjual dengan harga 100 bahkan 1000 kali lipat. Menjualnya. Benar-benar monopoli bahan baku. Shenzong memang sangat cerdas dalam bisnis. Kalau kamu takut sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Setelah keluarga Gu hancur, dan kamu menjadi pengemis, aku bisa memberimu pekerjaan. Melayani pria pasti membuatmu senang setiap hari. Shen Feifei, kamu bisa mengganggu kami. TAPI jangan ganggu kami. Sudah hampir mati masih melindunginya. Tapi tidak masalah. Setelah aku mengirimnya ke sarang pria, aku akan bermain denganmu. Setelah aku selesai bermain denganmu, aku akan membawa saudara-saudariku dan bermain dengan semua pria di keluarga Gu. Hahaha, kemari. Karena keluarga Gu melanggar kontrak dan tidak bisa membayar ganti rugi, aku umumkan. Keluarga Gu hancur. Siapa bilang keluarga Gu tidak bisa memberikan apa-apa? Kemari. Penatua dari Paviliun Keabadian, Jun Mo Tian datang. Mutiara Top Laut Cina Selatan. Penatua Paviliun Wanshou Wujiang, Gucang mengirimkannya. Ratusan juta kilogram lilin lebah murni. Tiga Penatua Wanshou Wujiang Pavilion. Bai Yan mengirimkannya. Ratusan juta kati. Empat Penatua Wanshou Wujiang Pavilion. Nangsingfen Daikarim. Emas bernilai triliun. Pemilik Wanshou Wujiang Pavilion telah mematuhi perintah Anda. Memobilisasi ribuan gudang di seluruh negeri untuk mempersiapkan Anda secara global. Bahan baku terbaik untuk mengatasi kesulitan Gu. Ini sebenarnya di dunia. Mutiara Laut Cina Selatan teratas. Hanya pemilik Paviliun Wanshou Wujiang. Apakah Anda memiliki mutiara ini? Dia benar-benar pemilik. Tidak mustahil. Bukankah pemilik pengadilan sudah lama mati? Buka anjing Anda dan lehek dengan jelas. Ini adalah segel Phoenix dari Paviliun Wanshou Wujiang. Siapa yang berani membuat pembunuhan di tempat? Itu Feng Yin, dia benar-benar Tuan Paviliun Wanshou Wujiang. Lihat tuan rumah. Saya sudah mengikuti instruksi Anda. Semua industri Shen di luar Yunan. Memblokir keluarga Shen telah dihancurkan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia tidak akan pernah menjadi pemilik. Aktor yang kau undang. Apa, ayah? Keluarga Shen hancur. Nona Ye, aku mohon. Lepaskan rumah kita. Shen Feifei, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Maka saya hanya bisa memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Jangan. Dikatakan bahwa Shen Feifei membawa pasukan asing. Monopoli jahat dari pasar cloud kami. Atur orang-orang kita dalam bahaya. Sekarang keluarga Shen menghancurkan keluarga Shen. Semua deportasi tidak pernah masuk. Jangan, Tuhan, tolong biarkan aku pergi. Anyu, tolong bantu aku bicara. Anyu. Kau hanya ingin membunuh keluarga kami. Dan ingin aku membantumu. Bawa dia turun. Ya. Tolong lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Kami tidak tahu siapa yang kami hadapi. Tolong lepaskan kami, tolong lepaskan kami. Ya, tolong lepaskan kami, mohon lepaskan kami. Bawa orang itu turun. Tolong lepaskan aku, kakak selang kakak kedua. Kakak ketiga, aku mohon tolong lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Adik kamu menyelamatkan kami sekali lagi. Kakak-kakak kedua, kakak ketiga, kita adalah satu keluarga. Keluarga yang berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama. Ya, kita adalah satu keluarga. Kedepannya apapun yang terjadi, kita empat Tidak bersaudara. akan pernah terpisah.